Kalau sudah jelas perbuatan itu bid'ah, nggak ada nas dari Quran, nggak ada nas sunnah, tinggalkan. Karena agama Islam ini sudah apa? Sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan menanggapi pernyataan atau ceramah dari Ustadz Yazid Jawas, agar nanti banyak masyarakat yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran liar dari Ustadz Wahabi ini. Namun sebelum itu perlu kita simak dulu videonya apa saja yang disampaikan oleh Ustadz Yazid Jawas ini agar tidak gagal paham. Mari kita simak videonya sampai selesai. Kalau sudah jelas perbuatan itu bid'ah, nggak ada nas dari Quran, nggak ada nas sunnah, tinggalkan. Karena agama Islam ini sudah apa? Sudah sempurna. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Ridho Allah sudah. Di satu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan sudah sempurna, nggak ada yang tersisa. Nabi sudah jelaskan semuanya kepada umat Islam ini lengkap. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Kata Nabi SAW, tidak tersisa sedikit pun dari agama ini. Apa saja yang membawa kalian ke sorga sudah dijelaskan, dan apa saja yang membawa kalian ke neraka sudah dijelaskan. Disebutkan hadis ini oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Artinya semua yang membawa manusia ke sorga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan lengkap. Agama ini sempurna, nggak ada yang tersisa. Makanya Nabi bersabda kepada para sahabat dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam muqaddimah kitabnya Sunan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih agama ini. Nggak ada bercak syirik, nggak ada bercak bid'ah. Putih bersih. Malamnya seperti siangnya, nggak ada yang menyimpang dari agama ini, pasti binasa, kata Rasulullah. Baiklah, itu dia pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, ceramah dari Ustadz Yazid Jawas. Itu ada beberapa hal. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasannya Islam itu sudah sempurna. Alhamdulillah kami sepakat. Ya, kita sepakat ini bagus daripada pemahaman dari almarhum Buya Syakur yang mengatakan Islam tidak sempurna. Ini malah kebalikannya.
Cuman ayat ini disalahgunakan oleh orang-orang Wahabi. Kalau pemahamannya sudah benar, Islam itu betul memang sudah sempurna, tapi sempurna sebagai dalil. Ya, artinya ketika ada masalah, maka rujukannya agama, rujukannya Al-Quran dan Sunnah, sehingga ditemukan hukumnya. Dan yang tadi itu juga disebut masalah bid'ah. Intinya begini, yang mereka anggap bid'ah ternyata banyak sunnah, cuman mereka ada ada mungkin tidak tertera dalam kitab mereka, padahal ada dasarnya dibilang tidak ada, padahal ada. Contoh kunut subuh. Kunut subuh ini hadis sahih, cuman oleh mereka didoifkan. Ini kecurangan Wahabi. Hadis yang ternyata sahih didoifkan karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. Tahlilan yang mereka sebut sebagai tahlilan, yang mana tahlilan ini intinya adalah menghadiahkan pahala, baik pahala bacaan atau pahala sedekah. Itu sudah ada dalilnya semua, cuman mereka itu sombong angkuh, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima argumentasi, tidak mau menerima referensi dari orang lain. Sehingga sepintar apapun orang lain di mata Wahabi tidak ada apa-apanya. Hingga karena mereka sendiri, mereka itu merasa bahwa hanya kelompoknya mereka lah yang paling mengamalkan sunnah, kelompoknya mereka lah yang paling mengamalkan Al-Quran, yang lain tidak. Yang lain dianggap keluar dari sunnah, yang lain dianggap keluar dari Al-Quran, sehingga mereka mengajak kembali pada Al-Quran dan sunnah. Padahal justru mereka sendiri yang memanipulasi hadis, Al-Quran, ayat Quran. Bahkan mereka tak jarang berbohong mengataskan namakan imam, seperti contoh yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu tentang kebohongan dari Zainal Abidin. Itu bisa dilihat sendiri di videonya, di video saya yang sebelumnya, silakan. Itu jadi apa yang tidak mereka setujui atau apa yang tidak mereka ketahui langsung dianggap dicap bid'ah oleh mereka, di justice bid'ah oleh mereka itu. Padahal ada dalilnya, cuman mereka tidak mau menerima dalil yang ada. Mereka tidak ketahui, dia katakan tidak ada. Dalil yang ada yang sudah mereka ketahui dianggap lemah, dianggap dhaif. Bahkan mereka kalau tidak sesuai dengan ajaran orang-orang Wahabi ini, dalil tersebut bisa-bisa disembunyikan atau dipotong-potong. Dan juga beberapa kali, saya 2 kali sudah mengungkap bahwasanya Wahabi itu mengotak-ngatik, merubah-rubah, merevisi kitabnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kemarin itu diketahui, yang ditemukan oleh Gus Dewa, yaitu kitab Sawi, syarah dari tafsir Jalalain, itu dihapus kalimatnya. Juga dalam kitab Al-Ibanah itu juga dirubah kalimatnya, direvisi oleh Wahabi karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. Di sini saya sedikit mengutip dari kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang Wahabi ini, ya, tentang apa yang tidak mereka setujui. Bahkan yang sebetulnya apa yang tidak mereka setujui itu imamnya sendiri itu tidak mempermasalahkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah. Mari kita simak penjelasan kami berikut ini. Masalahkan Wahabi itu sebetulnya masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, yang mana masalah furu'iyah ini sampai kapanpun itu tak pernah selesai, mesti terjadi perbedaan khilaf, terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat antara ulama. Yang harus betul-betul dikuatkan, ditekankan itu yang furu', yang usul, bukan yang furu'. Ini saya bacakan, ya, wa huwa min masailil furu'i al-khilafiyati. Jadi yang dipermasalahkan oleh orang-orang Wahabi seperti membaca Al-Qur'an di kuburan, bersedekah atas nama mayit, tawassul, kemudian sampainya bacaan-bacaan tersebut, kemudian pahalanya perbuatan baik dihadiahkan kepada si mayit,
itu masalah khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi isyaratul fitani, maka tidak boleh hal-hal ini tidak boleh dijadikan sebagai fitnah wal jidal perdebatan wal ingkari dan mengingkari alal qaili terhadap orang yang mengatakan, orang yang berpendapat, wal amili dan orang yang melakukan bihi dengan hal tersebut, wala alal khilafi dan tidak layak untuk diberdebatkan terhadap orang yang tidak setuju, orang yang berbeda pendapat. Kan fitnah tidak layak untuk tidak pantas untuk dijadikan bahan fitnah, bahan perdebatan dan ingkari terhadap orang yang melakukan atau orang yang berpendapat. Wala yanbaghi ayyuqa bainahuma ma la yanbaghi wuqu'uhu baina akhwaini muslimaini, dan tidak sepantasnya terjadi tersebut nahuma antara keduanya antara orang yang menolak atau orang yang melakukan, antara orang yang melakukan atau yang tidak mau melakukan. Ma la yanbaghi wuqu'uhu baina akhwaini muslimaini, ada sesuatu yang tidak sepantasnya terjadi antara dua saudara yang sama-sama Islam. Artinya jangan sampai memperuncing masalah inilah ya, masalah furu'iyah ini ya. Wala in kana limani'in mustanadun fa inna di ghairihi mustanadun kadzalik, dan jika ada bagi orang yang tidak mau melakukan itu sandaran hukum atau dasar hukum, maka ketahuilah fa inna li ghairihi mustanadun, bagi yang melakukan itu juga ada bagi lainnya mereka yang menolak. Artinya yang melakukan itu juga punya sandaran hadis, punya sandaran hukum, punya dasar hukum. Di orang Wahabi menolak tahlilan, menolak baca Quran di kuburan itu dengan beberapa dasar mereka. Ya kami yang melakukan itu juga punya dasar. Jadi karena sudah punya dasar, masing-masing punya dasar, maka selayaknya tidak jadi permasalahan. Yang jadi masalah itu kalau sembrono tidak ada dasar hukumnya. Lah kami yang melakukan itu ada pijakan hukumnya, ada dalil hadis, ada dari Al-Quran. Cuman mereka orang-orang Wahabi itu tidak mau menerima. Itu masalahnya. Faqad qala Ibnu Taimiyah, maka ini ya, Imam Ibnu Taimiyah, imamnya mereka sendiri ya, yang dinamakan dengan ulama salaf. Berarti Imam Ibnu Taimiyah ini ulama khalaf, ini orang yang menghidupkan mujassimah. Annal mayyitah yantafi'u bi qiraatil Qur'ani, sesungguhnya mayit itu dapat mengambil manfaat dengan bacaan Al-Quran. Artinya berguna sampai bacaan Al-Quran tersebut kepada si mayit. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyati, sebagaimana mayit itu mengambil manfaat, artinya ya mengambil manfaat bi ibadatil maliyati. Minas shadaqati, dari sedekah, wa nahwiha dan semisalnya. Jadi mayit ini bisa mengambil manfaat dari pahala bacaan Al-Quran dan pahala bacaan ibadah maliyah, sedekah, itu sampai kepada mayit. Karena Imam Ibnu Taimiyah sendiri tahu bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwasanya pahala bacaan dan pahala sedekah itu sampai. Anehnya orang-orang Wahabi yang di Indonesia ini sok lebih alim dari ulamanya sendiri, sok lebih pintar dari Ibnu Taimiyah, lebih pintar dari ulama-ulamanya, dari imam-imamnya. Wa qala Ibnul Qayyim, dan berkata siapa Ibnul Qayyim fi Kitabir Ruh, dalam kitab Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqatu, paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit itu adalah sedekah. Ini menurut Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini murid dari Ibnu Taimiyah. Wal istighfaru, dan membacaan istighfar, memintakan ampun untuk si mayit. Nah, dalam tahlilan itu kan lengkap kan. Ada bacaan Al-Quran, ada bacaan sholawat, ada bacaan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada bacaan istighfarnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya. Dan itu menurut apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu semuanya sampai gitu loh. Ya ini, tapi oleh orang Wahabi karena tidak sesuai dengan otaknya mereka, tidak sesuai dengan nafsunya mereka, perkataan pendapat imamnya pun
pendapatnya imamnya sendiri pun itu ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Wahabi Indonesia. Wa du'a'u lahu, dan mendoakan untuk si mayit, wal hajju anhu, dan bahkan dapat menghadiahkan pahala haji untuk si mayit. Itu. Wa amma qiraatul Qur'an, sedangkan bacaan Al-Qur'an, wa ihda'uha ilaihi, dan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an, pahala bacaan Al-Qur'an tersebut di depan mayit, tatu'an sebagai amalan sunnah menggoiri ajrin, tanpa ada upah, fahada, maka bacaan Al-Qur'an tersebut yasilu ilaihi, sampai kepada mayit. Kama yasilu ilaihi sawabus shaumi, sebagaimana sampainya pahala bacaan amalan puasa dan haji itu sampai kepada mayit sama. Wa qala, dan berkata Ibnu Qayyim fi maudi'in akhar, dalam tempat yang lain, min kitabi, dari kitabnya, wal aula ayyan nuya indal fi'li annaha lil mayyiti. Ini yang lebih utama, hendaknya perbuatan bacaan Quran, sedekah, puasa dan lain sebagainya itu melakukannya itu diniatkan untuk si mayit. Tapi niat itu wala yustaratu at-talaffuz bidzalik, dan tidak disyaratkan melafadzkan niat tersebut. Seperti itu. Jika maqala Ibnu Taimiyah. Hal itu dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi, Ibnul Qayyim, dan Imam Ibnu Qayyim. Naqalahu anhumal al-alamatu Syekh Hasanaini Muhammad Mahduf, Mufti Diyaril Misriyatis Sabiq, itu mufti negara Mesir yang lalu. Jadi sebetulnya sudah ada dalilnya, cuman mereka itu angkuh, sombong, tidak mau menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan imamnya sendiri pun itu membolehkan. Cuman kok anehnya ya, Wahabi di Indonesia ini sok lebih alim dari imamnya sendiri, sehingga menolak argumentasi dari imamnya yang mana sesuai dengan yang diamalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Para pemirsa, Bapak Ibu TSTV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bapak Ibu pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para pemirsa kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.